Kerja atau KAK telah dilakukan pengkondisian oleh pihak BGN dan tersangka bahwa saudara M secara melawan hukum telah mendapatkan bayaran penuh 100% atas pengadaan sepeda motor listrik sesuai dalam berita acara serah terima yang telah dimanipulasi. Seolah-olah perakitan sepeda motor telah selesai dan sesuai spesifikasi, padahal harga dan spesifikasi motor listrik tersebut tidak sesuai dengan standar barang dan kebutuhan BMN. Tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 KUHP, dan saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih. Baik, demikian kronologis perkaranya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Mas Abeng dari Republika ya. Pak Dentik, itu kan tadi kan disebutkan adanya markup. Berapa nilai markupnya dari HPS yang sudah ditentukan? Kemudian apakah nominal motor listrik yang diadakan itu seperti penjelasan sebelumnya beberapa unit itu, dan nilai anggarannya apakah masih sama 1 sekian triliun itu? Kemudian tadi disebutkan tersangka Andrew ini dia ketemu dengan tersangka Lodwig untuk pengadaan motor listrik tadi itu. Apakah tersangka Lodwig juga ada menerima hasil dari keuntungan yang didapatkan oleh tersangka Andrew? Oke. Oke. Sudah kami jawab. Yang pertama, anggaran betul sekitar 1,1 triliun, kurang lebih sekitar segitu. Kemudian untuk markup-nya itu sedang kami hitung secara pastinya. Kami bisa menyatakan itu ada markup karena pembentukan harga perkiraan sendiri itu dilakukan secara melawan hukum, jadi secara dikondisikan, tidak seperti real apa adanya atau tidak normal seperti apa adanya, sehingga terdapat pengadaan yang kompetitif, ya, sehingga mendapatkan harga yang kompetitif. Ini tidak, ya, sehingga kami bisa mengatakan itu ada markup. Namun jumlahnya berapa sedang kami hitung untuk pastinya, tapi sudah kami pastikan bahwa harganya tidak wajar. Untuk nilai HPS-nya yang sudah disampaikan oleh BGN itu berapa Pak per unitnya? Gimana? Untuk nilai HPS per motornya itu? Kurang lebih sama, hampir sama dengan nilai pengadaan, sekitar 40 sekian, 47 ya, 47 juta, kurang lebih ya. Dan penerimaan terhadap Lodwig Pak? Gimana? Itu masih kita cari, masih kita pelajari terus, ya. Tapi ada, tapi ada nggak? Tapi ada. Nanti kan kita sampaikan. Oh. Iya. Dari mana? Pakai. Silakan. Apakah kemudian motor listrik yang diperkarakan hari ini itu betul yang sekarang sedang terbekalai di gudang di Sentul? Dan kalau iya, apa hubungannya antara PT JAT, PT Aglas, dan PT Emo ya, di mana motor-motor itu sekarang berada? Terima kasih. Betul memang motor itu seperti yang disebutkan tadi di salah satu gudang ya di kawasan Jawa Barat ya. Betul, kota Sentul. Betul, itu salah satu tempat gudang motor yang sekarang ini berada. Ya. Kemudian hubungannya apa? Jadi di sini yang menjadi pengendali itu adalah PT YAT. Ya. Kemudian PT YAT ini mengakuisisi PT Atlas. Ya, sehingga digunakan sebagai sarana oleh tersangka ini untuk melakukan pengadaan secara melawan hukum. PT Emo nggak ada, itu hanya merek yang dibuat saja. Ya Pak. Ya. Dari Metro TV. Apa landasan yang membuat motor-motor ini tidak menjadi barang bukti keseluruhan, jadi tetap bisa digunakan di SPPG selanjutnya? Jadi barang bukti itu tidak harus barang yang diadakan ini semuanya ya, tidak harus semua menjadi barang bukti ya.
Apalagi ini merupakan pelayanan, ya, kami tidak akan melakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti sepeda motor. Kami hanya membutuhkan jejak-jejak langkah pengadaan ini, sehingga tidak perlu semua motor itu akan dilakukan penyitaan. Sehingga kami akan dorong juga bekerjasama dengan BGN untuk segera menuntaskan proses distribusi, ya, terhadap motor-motor tersebut. Karena sampai sekarang motor itu masih berada di gudang-gudang. Hanya sisanya sebagian kecil yang sudah nyampe di tujuan, di tempat masyarakat, di tempat dapur-dapur berada. Baik, belakangan. Dari mana Mbak? Kompas TV, silakan. Selamat malam Pak, saya Fedriska dari Kompas TV. Kan ini kan sebetulnya kalau kita lihat duduk perkaranya kan ada beberapa perkara ya Pak, ada terkait dengan markup, ada juga terkait dengan jual beli titik SPPG. Nah Pak, dari berapa tersangka dan berapa juga saksi yang sudah diperiksa, ini klaster dari modus korupsi ini bagaimana sih Pak sebetulnya? Dan juga kemudian kemarin saya sebetulnya tanya terkait dengan beberapa nama yang disebut dalam BAP. Ini ada update terbaru nggak Pak terkait dengan hal tersebut? Terima kasih. Untuk modus pernah saya sampaikan pada saat itu. Jadi modus besar yang kita sidik sekarang ini ada dua klaster. Yang pertama adalah jual beli titik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengadaan barang atau jasa. Nah itu yang sedang kita sidik secara paralel. Nah untuk malam ini kami menetapkan tersangka terhadap salah satu proses pengadaan tersebut, yaitu motor listrik. Masih ada pengadaan yang lainnya yang sedang kami lakukan penyidikan. Ya. Kemudian apa lagi? Betul, sampai hari ini ada 5 tersangka. Kemudian untuk update-nya, kami akan melakukan pemeriksaan nanti pada minggu depan, ya, kepada para tersangka SS. Ya, dari mana? Dari kompas.com. Kompas.com. Ya, Pak mau bertanya, ini kan tadi sudah berarti total ada 5 tersangka ya Pak. Nah ini tadi mungkin apa saya juga lupa lihat dengar gitu, pasal yang ditersangkakan terhadap ini apa ya tadi belum disebutkan gitu. Lalu juga kemarin kan Kejagung bilang akan mempelajari pengajuan judicial kolaborator itu. Nah dari Sony Jaya gitu. Itu mungkin butuh waktu berapa lama dari Kejagung untuk mempelajari hal itu. Makasih dulu. Untuk pasalnya adalah kalau dulu di Undang-Undang Tipikor pasal 2 pasal 3, kalau sekarang pasal 603 dan pasal 604 KUHP. Itu pasalnya. Kemudian untuk nama-nama tadi masih kami pelajari ya. Untuk dalam waktu dekat kami akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SS untuk mengkonfirmasi dari pengajuan JC yang disampaikan pada kita. Baik, dari mana Mas? Dari mana? Ya, izin Pak Kapus, Pak Dir, saya Mamat dari Alright.id. Izin mau nanya, sebenarnya dari para tersangka pejabat bagian ini yang mendasari meng-ACC motor listrik itu apa? Sementara kebutuhan seperti di daerah-daerah itu kan sebenarnya belum mumpuni untuk adanya motor listrik. Dasarnya kenapa? Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Itu salah satu yang sedang kami lakukan pemeriksaan atau kami sidik dalam beberapa waktu ke depan. Jadi maka apa saya bilang tadi adalah ini mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Nah, kenapa muncul motor listrik itu yang sedang kami teliti saat ini. Tapi yang jelas kami sudah mendapatkan bukti yang cukup bahwa di situ ada perbuatan melawan hukum pada